Dead Game bercerita tentang seorang pria bernama Choi Yi sebagai pengangguran yang cukup menyedihkan. Selepas lulus kuliah, ia sangat kesulitan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak. Penolakan demi penolakan harus ditelan sampai bertahun-tahun. Choi Yi menjalin hubungan asmara dengan Jisoo, seorang wanita yang memiliki bakat sebagai penulis novel yang paling ia cintai di dalam hidupnya. Suatu ketika kondisi keuangan Choi Yi semakin memburuk, hingga pada posisi terendahnya dirinya memutuskan hubungannya bersama Jisoo. Tak hanya itu, ia juga harus mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh Firman. Sebelum melakukan bunuh diri, ia menuliskan surat yang berisikan kematian hanya hal yang tidak penting yang membantunya lepas dari semua rasa sakit. Ternyata surat Choi tersebut menyinggung malaikat penjaga neraka yang disebut dengan Death. Dengan hal itu, Death membalas hinaan Choi dengan sebuah game yang mengharuskannya mati sebanyak 12 kali dengan kehidupan yang berbeda-beda. Lantas bagaimana keseruan seriesnya? 7 tahun yang lalu diperlihatkan Jisoo menghubungi kekasihnya yang bernama Choi, memberikannya semangat bahwa ia pasti bisa masuk ke perusahaan Taikang Group, sebuah perusahaan ternama di Korea. Saat di perjalanan, Choi tiba-tiba saja mendapatkan hal yang tak terduga, di mana ia melihat dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan seseorang meninggoy dengan cara bunuh diri, yang membuat mentalnya di saat itu hancur seketika. Dengan mental trauma setelah menyaksikan seseorang mati tepat di depannya mempengaruhi konsentrasi wawancaranya dalam melamar pekerjaan. Alhasil Choi Yi gagal masuk ke perusahaan Taikang yang diidam-idamkan selama 7 tahun lamanya. Setelah gagal mendapatkan pekerjaan, Choi Yi memulai hidupnya dengan bekerja per waktu, mengerjakan apa saja agar bisa melunasi utang-utangnya selama masa perkuliahan. Menulis ratusan dan ribuan surat lamaran, namun semua gagal dalam mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Hingga pada akhirnya setelah 7 tahun berlalu, Choi Yi mendapatkan kesempatan terakhir untuk mengikuti wawancara di perusahaan Taikang. Namun apa daya, dari segala upaya nampaknya sia-sia belaka. Tak hanya itu, Choi Yi juga terlibat investasi bodong yang mengakibatkan seluruh uang tabungannya selama ini ludes tanpa sisa. Bahkan tempat tinggal yang selama ini ditinggali harus disita karena telat dalam melakukan pembayaran. Dengan keputusasaan itu, tanpa disengaja di sebuah jalan, Choi Yi melihat kekasihnya bersama pria lain. Hingga pada akhirnya Choi Yi melepaskan Jisoo karena merasa dirinya hanyalah seorang pecundang yang tak dapat memberikan kebahagiaan seperti apa yang ia harapkan sebelumnya. Dan tepat pada hari itu merupakan pertemuan dan terakhir bagi mereka berdua. Dengan keadaan di titik terendahnya, Choi Yi berniat untuk mengakhiri hidupnya. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia segera melompat dari atas gedung di saat itu juga. 사는 게 두렵지, 나는. Setelah meninggal, Choi Yi berada di alam baka yang ditemani oleh seorang malaikat maut bernama Death. Dengan kesalahan yang berat semasa hidupnya, ia harus dihukum karena telah mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tak hanya itu, dirinya juga telah menghina penjaga neraka karena telah menganggap bahwa kematian adalah akhir dari segala-galanya. Dengan hal tersebut membuat ratu penjaga neraka akan menghukum sebelum dirinya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Setelah tersadar, diperlihatkan Choi Yi berada di sebuah pesawat dan penjaga neraka akan melakukan sebuah hukuman dengan cara memberikannya hak istimewa kepada manusia. Choi Yi akan mati sebanyak 12 kali di tubuh yang berbeda. Jiwanya akan memasuki tubuh 12 orang yang akan menghadapi kematian. Dan jika ia berhasil menghindari maut di tubuh yang ditempati, akan membuatnya terus hidup. Namun jika gagal sebanyak 12 kali, maka ia akan ditempatkan ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, bersama dengan orang-orang yang telah berbuat dosa selama di dunia. Tak berselang lama dari itu, tiba-tiba saja pesawat yang ditumpangi mengalami turbulensi.
yang tentu saja membuat dirinya sangat panik dibuatnya. Namun pramugari tersebut mengatakan bahwa turbulensi pesawat hanya terjadi sementara waktu dan akan segera kembali normal. Ternyata Choi memasuki tubuh seorang bernama Park Jin Tae, putra kedua CEO dari Taikang, yang sekarang kini menjadi penerus perusahaan ternama di Korea. Dan perusahaan yang dahulu ingin dimasukinya kini sepenuhnya menjadi miliknya, yang tentu saja hal tersebut membuat dirinya sangat terkejut. Belum saja menikmati kekayaan yang ada di depan matanya, tiba-tiba saja pesawatnya mengalami kecelakaan, hingga membuat dirinya tak dapat menghindari maut di saat itu juga. Setelah meninggal, Choi kembali ke alam baka, dan Ratu Penjaga Neraka pun mengatakan bahwa Choi telah gagal dalam permainan pertamanya, dan jumlah peluru yang berada di sana menandakan waktunya kini hanya tersisa 11 kali lagi untuk bisa bertahan hidup sebelum dirinya dimasukkan ke dalam neraka. Dan pintu yang berada tepat di depan mata Choi merupakan pintu neraka yang sesungguhnya. Ketika juga penjaga neraka maut tersebut membawanya berkeliling untuk melihat seperti apa kengerian neraka itu, serta menyaksikan penyiksaan yang tiada henti kepada orang-orang yang berbuat dosa selama di dunia. Choi yang frustasi mengatakan bahwa selama hidupnya di dunia setiap hari terasa seperti neraka, dan bahkan setelah mati pun ia juga harus merasakan penyiksaan neraka itu. Dengan hal tersebut, Dead langsung menembakkan peluru tepat ke kepala Choi, menandakan kehidupan baru kini telah dimulai. 잠깐만. Choi memasuki tubuh seorang bernama Song Jae-sop yang memiliki hobi sebagai olahraga ekstrim, dan tepat di hari ini ia akan terjun dari ketinggian 8.000 meter tanpa menggunakan parasut, dan seluruh aktivitas itu disiarkan secara live di salah satu stasiun TV yang ada di Korea. Dengan kemampuan yang dimiliki pria itu membuat Choi sangat percaya diri bahwa ia pasti bisa selamat dari maut yang akan menjemputnya. Namun dari segala upaya itu nampaknya sia-sia belaka, di mana Choi gagal terjun dan membuat tubuhnya di saat itu hancur lebur seketika. 꼭 성공해서 새로운 인생 산다. 30억으로 세. Season 1 episode 2, Choi kembali ke alam baka, tempat semula ia berasal, dan tanpa basa-basi lagi kemudian ia mempertanyakan mengapa semua kematian yang dirinya alami tak dapat dihindari. Padahal Dead sudah menegaskan bahwa setiap tubuh yang dimasuki dapat dihindari. Dead pun mengatakan bahwa itulah tugas Choi untuk mencari tahu. Tak hanya itu, Dead juga mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh Choi bukan hanya sekedar dosa bunuh diri. Ada dosa yang lebih besar yang dirinya harus mencari tahu akan soal itu. Jika gagal maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka bahkan setelah selamat dari maut. Setelah menjelaskan penjelasan yang begitu panjang, pada akhirnya Dead menembak Choi menandakan kehidupan baru kini telah dimulai. Choi memasuki tubuh seorang bocah anak SMA yang bernama Kwon Seok, yang ditinggal oleh ayahnya saat usianya masih berumur 5 tahun, dan kini hanya tinggal bersama ibunya yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun saat di sekolah, Kwon Seok selalu dibully dan dilecehkan oleh teman sekelasnya, yang tentu saja membuat Choi kembali merasakan hidup bagai neraka. 내가 딸 기우 조개. 근데 피곤한데. 너 지금 뭐 하냐? Dengan keterpurukan itu, Choi berniat untuk mengalahkan para pecundang yang terus saja membuli dan memukulinya setiap hari. Dan jika berhasil, ia bisa hidup kembali di tubuh yang berbeda dan tak akan masuk neraka. Hingga pada suatu hari di mana Choi harus dihajar babak belur. Dan salah satu murid yang bernama Taesuk mencegah dan mengatakan bahwa Choi sudah cukup kelelahan. Namun karena merasa diperingatkan hingga membuat Jinsen murka lalu menghajar Taesuk tepat di wajahnya. 정신 차려. 걔들 잡아. 꽉 잡아.
Choi yang merasa bahwa pertengkaran antara Taesuk dan Jin-san dapat ia menangkan berniat untuk mengadu domba mereka, serta mengatakan bahwa Taesuk sebenarnya layak menjadi bos dan Jin-san dapat ia kalahkan dengan mudahnya. Namun karena Jin-san memiliki bos di belakangnya, tentu saja ia tak dapat berbuat banyak. Seorang ahli taekwondo yang menguasai wilayah sekolah membuat dirinya takut untuk melawan dan menentang perintahnya. Hingga suatu ketika di sebuah kantin, Choi dengan mudahnya memberikan pelajaran kepada Jin-san dengan cara menumpahkan mie tepat di atas kepalanya, yang hal itu tentu saja membuat Jin-san cukup kesal dibuatnya. Atas kejadian tersebut, Jin-san memerintahkan Taesuk untuk menangkap Choi di saat itu. Namun siapa sangka ia menolak permintaan tersebut dan malah menyuruhnya untuk pergi mandi serta mengganti pakaiannya, yang membuat Jin-san semakin kesal di saat itu. 괜찮겠어? 재수가. Dengan hal tersebut ia melaporkan kasus itu kepada bosnya untuk memberikannya sebuah pelajaran. Namun siapa sangka dan siapa duga Taesuk mengatakan bahwa bukan dirinya yang menyiram mie kepada Jin-san, melainkan Choi, anak lemah dan tak berdaya. Melihat akan hal itu justru membuat Master Taekwondo merasa dipermalukan. Karena anak selama ini ia harus jauh-jauh datang untuk menghajarnya. Padahal Jin-san dapat mengatasinya sendiri. Atas kejadian itu membuat pertemanan mereka semakin memburuk. Tak hanya itu, Taesuk yang selama ini diperintah oleh Jin-san akhirnya bisa bebas dan menjadi pemimpin bos di sekolah tersebut. 그럼 나 많이 아프냐? 순식간에 끌어내 이 교실 그날이요. Pada suatu malam di tempat yang lain, Jin-san menghampiri Choi serta mengungkapkan kekesalannya, hingga tiba-tiba saja hal yang tadi inginkan terjadi, di mana Jin-san datang lalu memukul Choi hingga membuat nyawanya di saat itu juga tak terselamatkan lagi. Choi kembali ke alam baka yang ditemani oleh penjaga neraka di sana, dan tanpa basa-basi lagi Death menembak tepat di kepalanya yang menandakan kehidupan baru kini telah dimulai. Choi kali ini memasuki tubuh seorang bernama Lee Jun-hoon yang bekerja pada organisasi rahasia yang cukup besar di dunia kriminal. Bahkan tak segan-segan melakukan aksi pembunuhan demi melindungi kliennya dengan cara apapun. Namun dari segala aksi yang penuh bahaya tersebut, Choi harus berhadapan dengan sekelompok mafia karena telah menyembunyikan uang 10 miliar dan seorang gadis yang selama ini menjadi incaran bagi para mafia tersebut, hingga membuat aksi baku hantam dan kejar-kejaran terjadi di antara mereka. Season 1 episode 3. Setelah berhasil meloloskan diri dari kejaran para mafia, Lee bertemu dengan kekasihnya yang berada di sebuah dermaga. Dan wanita itu mempertanyakan di mana uang yang Lee sembunyikan selama ini. Dengan tidak adanya kecurigaan, Lee memberitahukan bahwa uang tersebut berada di sebuah kapal. Dan tiba-tiba saja hal yang tak diinginkan terjadi, di mana wanita itu menembak Lee tepat di kepalanya, hingga membuat nyawanya di saat itu juga tak terselamatkan lagi. Karena terus saja gagal beberapa kali, membuat Choi sangat kesal akan hukuman yang diberikan kepadanya. Membuat penjaga neraka mengatakan bahwa Choi hanyalah pria bodoh yang akan berakhir di neraka. Dengan hal itu juga membuat Death melepaskan tembakannya untuk kesekian kalinya. Choi memasuki tubuh seorang narapidana yang membuat dirinya semakin gila. Pria itu bernama Cho Tae-sang yang mempunyai mimpi untuk menjadi petarung MMA sejak kecil. Namun akhirnya ia harus menyerah karena keadaan keluarganya yang terlilit utang.
Hingga pada akhirnya Cho Tae-san mengambil jalan pintas dengan cara mengakui kesalahan orang lain atas kasus tabrak larinya. Atas keputusan itu dirinya dijanjikan uang sebanyak 200 juta won. Dan pihak polisi tak akan memenjarakannya karena usianya pada saat itu masih berumur 18 tahun. Namun takdir berkata lain, di mana korban tersebut harus meninggal pada saat persidangan, yang membuat Cho Tae-san harus dihukum selama 2 tahun penjara karena kasus pembunuhan. Tak hanya itu, cita-citanya untuk menjadi petarung harus pupus untuk selama-lamanya. Ketika Choi memasuki kamar selnya, tanpa terduga ia kembali bertemu dengan teman lamanya yang tak lain dan tak bukan adalah Jin-san, yang membuat amarahnya di saat itu tak dapat dikendalikan. Dengan hal itu juga Choi menghajar Jin-san hingga babak belur dibuatnya. Jin-san dikenal sebagai seorang pembunuh psikopat, hingga banyak dari mereka begitu takut kepadanya. Kecuali Choi yang sudah mengenal Jin-san tak lebih dari seorang pecundang. Dengan hal tersebut dirinya memperingatkan ke teman-teman lainnya bahwa ia hanya berpura-pura agar bisa ditakuti dan menjadi bos bagi mereka. Choi juga mengungkapkan bahwa Jin-san membunuh seorang anak SMA yang lemah bernama Kwon Seok, yang membuat dirinya bertanya-tanya mengapa ia bisa mengetahui akan semua masa lalunya. Di tempat lain diperlihatkan beberapa tahanan melakukan kegiatan memahat kayu. Terlihat Choi juga berada di sana. Namun tiba-tiba saja suasana itu berubah menjadi kacau, di mana para tahanan tersebut berusaha membunuhnya atas perintah pengacara kliennya, hingga membuat baku hantam terjadi di antara mereka. Kini tiba hari pembebasan itu. Choi dan teman-temannya berhasil keluar dan bertemu dengan keluarganya masing-masing. Sementara dirinya sendiri kini disambut oleh pengacara dari Kim. Dari pertemuan itu Choi akan diberikan tambahan uang sebanyak 1 miliar. Dengan catatan bahwa ia tak boleh melaporkan kejadian beberapa tahun yang lalu. Dan dirinya sepakat akan hal itu, serta berjanji akan merahasiakan apa yang menjadi rahasia di antara mereka. Namun Choi tak akan mengambil uang tersebut dengan alasan bahwa dirinya tak membutuhkannya. Ternyata alasan Choi tak mengambil uang tersebut karena dirinya mempunyai simpanan 10 miliar yang disembunyikan sebelumnya pada saat masih berada di tubuh orang lain. Dengan uang yang sebanyak itu ia akan menyimpannya di loker stasiun dengan jangka waktu 4 hari ke depan, dan sisanya akan diberikan kepada ibu Cho Tae-san yang kini tubuhnya ia tempati untuk hidup. Di tengah-tengah perjalanan mencari alamat, tiba-tiba saja ia diserang dan mengalami luka tusuk tepat di bagian perutnya yang membuatnya tak berdaya. Ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah ayah korban yang tak rela jika Cho Tae-san hanya diberi hukuman 2 tahun penjara. Dengan hal tersebut ia akan membunuhnya di saat itu juga. Namun Choi mengatakan bahwa bukan dirinya yang melakukan kasus tabrak lari. Belum saja sempat menjelaskannya, tiba-tiba saja seseorang datang menghampiri. Ternyata itu adalah rekan Choi saat berada di sel yang sama. Namun siapa sangka dan siapa duga pria itu malah berniat untuk menghabisinya atas perintah pengacara Kim, hingga membuat nyawanya di saat itu tak bisa terselamatkan lagi. Setelah gagal menaklukkan maut yang kesekian kalinya membuatnya semakin gila, Det yang melihat akan hal itu tanpa basa-basi lagi menembaknya menandakan kehidupan baru kini telah dimulai. Saat berada di dunia nyata, Choi sangat terkejut di mana dirinya kini memasuki tubuh seorang bayi yang tak dapat berbuat apa-apa.
Ditambah lagi uang 10 miliar yang telah disimpan di stasiun akan segera disita jika tak mengambilnya dalam waktu 4 hari ke depan, yang membuatnya semakin gila. Season 1 episode 4. Choi memasuki tubuh seorang bayi yang memiliki orang tua sangat gila, bahkan tak segan-segan melakukan kekerasan jika menangis dan tak tidur. Ia juga seringkali memberikannya makanan yang sudah kadaluarsa. Tak berselang lama dari itu tiba-tiba saja pihak kepolisian datang ke kediaman tersebut, yang ternyata itu merupakan Dinas Perlindungan Anak. Tujuan mereka ke sana karena mendapatkan laporan penganiayaan anak yang dilakukan oleh orang tua Choi. Namun ketika melakukan pemeriksaan, kedua orang tersebut yang bernama Kim Seok memberikan identitasnya, bahwa ia bekerja di Pusat Kesejahteraan Anak, yang tentu saja tak mungkin melakukan kejahatan kepada anaknya sendiri. Melihat akan hal tersebut membuat pihak kepolisian pergi meninggalkan mereka. Setelah kembali ke alam baka, tentu saja ia melampiaskan kekesalannya kepada malaikat maut, serta mempertanyakan mengapa ada orang tua sekejam dan sejahat itu. Namun Dad mengatakan bahwa seperti itulah kehidupan. Manusia bisa memilih dan terdapat memilih kematiannya masing-masing. Hingga di saat itu juga Dad langsung menembak Choi, menandakan kehidupan baru kini telah dimulai. Choi kembali ke dunia nyata dan langsung bergegas menuju ke stasiun guna mengambil uang miliknya yang telah disimpan beberapa hari yang lalu. Kali ini ia memasuki tubuh seorang model tampan Korea yang bernama Jang Geon. Sejak kecil ia sudah memiliki wajah tampan hingga membuat para gadis-gadis terpesona akan ketampanannya. Bahkan pekerjaan, uang dan segalanya dapat ia dapatkan dengan mudahnya. Hingga pada suatu ketika kakak dari Choi tiba-tiba saja datang menghampiri, serta meminta menjagakan kafe miliknya, karena dirinya akan berkunjung ke Amerika dalam waktu sepekan ini. Tak ada pilihan, akhirnya Choi sepakat akan hal itu. Namun ketika berada di kafe, hal yang tak terduga terjadi, di mana Choi kembali dipertemukan dengan kekasihnya dahulu yang bernama Jisoo. Yang tentu saja hal itu membuatnya tak dapat menahan perasaan rindu yang selama ini menggebu-gebu. Kakak Choi mengatakan bahwa wanita tersebut sering datang ke kafe miliknya setiap hari dan bekerja sebagai penulis novel terkenal di Korea. Dengan hal itu Choi mencari tahu salah satu karya Jisoo di internet dan menemukan bahwa Jisoo beberapa kali memenangkan kontes, dan salah satu orang yang paling mendukungnya adalah pacarnya sendiri. Namun karena situasi Choi waktu itu sangat buruk, hingga sampai detik ini Jisoo belum pernah memberitahu bahwa ia menang dalam kontes. Dan amplop yang Jisoo berikan dahulu merupakan uang hadiah yang sama sekali Choi tak mengetahuinya. Tak hanya itu, bahwa lelaki yang bersama Jisoo di malam itu merupakan kakaknya sendiri, hingga membuat Choi sangat menyesal memutuskan hubungan mereka, serta mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Saat keesokan harinya, Jisoo kembali mendatangi kafe tersebut, dan Choi yang berada di sana tentu saja melayani dengan sepenuh hatinya. Bahkan ia berpura-pura menjadi penggemar karya Jisoo agar bisa lebih dekat kepadanya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa dirinya mempunyai ide yang bisa dikembangkan oleh Jisoo menjadi sebuah novel. Choi kemudian menceritakan pengalamannya ketika hendak bunuh diri, bertemu dengan maut setelah meninggal, dan menempati tubuh seseorang sebanyak 12 kali, seolah-olah yang diceritakan tersebut merupakan fiksi belaka. Namun Jisoo yang mendengar cerita tersebut membuatnya sedikit terkejut, di mana Choi menceritakan semuanya begitu sangat realistis, seolah-olah ia pernah mengalaminya sendiri. Semenjak saat itu mereka selalu bertemu satu sama lain, menceritakan kematian yang Choi alami, namun belum bisa mengungkapkan siapa sebenarnya dirinya.
Hingga pada suatu malam yang gerimis, dengan siap siaga ia memberikan payung kepada Jisoo, berharap dirinya tak terkena flu saat beranjak pulang. Namun setibanya di kafe, tiba-tiba saja ia mendengar berita kecelakaan yang membuatnya begitu panik. Dan ternyata wanita yang mengalami kecelakaan itu adalah Jisoo. Yang melihat kepanikan Choi saat di tempat kejadian perkara begitu membuatnya heran, serta mempertanyakan bagaimana rasanya ditinggalkan seseorang yang sangat berarti di dalam hidupnya. Dan ternyata juga Jisoo pernah merasakan hal yang sama ketika orang yang paling dicintainya harus pergi untuk selama-lamanya, yang membuat Choi di saat itu sangat menyesali perbuatannya ketika masih hidup di dunia. Dan di malam itu merupakan hari terakhir untuk pertemuan mereka, di mana semua cerita yang diutarakan kepada Jisoo mengingatkannya kepada seseorang yang membuatnya begitu sangat merindukannya. Singkat cerita, waktu terus saja berlalu begitu dengan cepatnya. Choi menuliskan surat dan sejumlah uang untuk diberikan kepada ibunya dan segera pergi dari sana di saat itu juga. Saat keesokan harinya, Choi memutuskan untuk bertemu dengan Jisoo serta akan mengungkapkan siapa sebenar dirinya. Dan tiba-tiba saja di sebuah jalan yang sepi, Choi menceritakan bahwa 7 tahun yang lalu ia mempunyai seorang kekasih. Bahkan pacarnya tersebut tak malu memperkenalkannya kepada rekan-rekan kerjanya. Dan semua cerita tersebut sama persis dengan yang Jisoo alami ketika masih bersama kekasihnya. Dan tanpa basa-basi lagi ia mengungkapkan bahwa pria yang mati berkali-kali tersebut adalah dirinya sendiri. Mendengar semua itu seakan membuat Jisoo tak percaya dibuatnya. Dan tiba-tiba saja hal yang tak diinginkan terjadi. Sebuah mobil berwarna merah datang menabrak mereka hingga membuat keduanya tak dapat terselamatkan lagi. Dan film serius pun tamat. 조이사